Hai, halo anak hebat Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat Surabaya? Bapak harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya puasa hari ini? Masih semangat? Tidak ada yang bolong kan? Ya, semoga kalian diberi kesehatan hingga bisa menjalankan puasa Ramadan hingga 30 hari. Nah, anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Rizky dari SDN Ciletopo 1 48 dalam seri AKM Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat kota Surabaya yang luar biasa, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita dimulai dengan berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebat yang sangat luar biasa, tetap semangat ya, walaupun di tengah-tengah siang hari ini. Hari ini Pak Rizky akan berada di seri AKM yang akan membahas numerasi. Anak-anak pasti tahu ya AKM itu apa ya, terutama untuk anak kelas 4 dan kelas 5 ya, Assessment Kompetensi Minimum, di mana akan mengetes kemampuan literasi membaca anak-anak dan numerasi. Hari ini, khusus hari ini anak-anak, Pak Rizky akan membahas numerasi, khususnya adalah tentang pecahan. Apa aja sih Pak Rizky yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, anak-anak akan memahami pecahan dan pecahan campuran positif dengan penyebut bilangan 1 atau 2 angka. Misalkan 5/2 atau 5/12, 3/5, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membandingkan pecahan, termasuk membandingkan pecahan dengan bilangan cacah ya anak-anak ya. Gimana? Sudah nggak sabar ya? Siapkan dulu bukunya dong, oke? Siapkan bukunya, alat tulisnya, duduk yang rapi di depan televisi kalian. Pak Rizky akan memandu. Nah, anak-anak, misalkan dulu waktu kalian kelas 3 atau kelas 4, misalkan ya, Bapak punya satu kertas panjang seperti ini yang ada di layar televisi kalian. Kemudian, Bapak bagi nih layarnya. Yes, Bapak bagi layarnya tepat di tengahnya. Kira-kira anak-anak, berapa nilai pecahan untuk yang berwarna merah ya anak-anak ya? Berapa coba? Ya luar biasa sekali. Kok bisa ya dapat pecahan 1/2? Dari mana ya? Ya hebat. Karena apa? Yang berwarna merah berapa anak-anak? Ya 1. Sedangkan berapa bagian semuanya? 2. Sehingga nilai pecahannya adalah 1/2 atau PC-nya disebut setengah ya. Oke anak-anak, bagaimana dengan gambar yang berikut ini? Berapa ya nilai pecahannya? Coba, mana suaranya? Iya, wow, kedengaran loh sampai studionya Pak Rizky sekarang. Betul sekali, nilainya adalah 1/4. Kok bisa? Karena yang berwarna hijau berapa anak-anak? 1, ya hebat sekali. Sedangkan ke semua kotaknya ada berapa? 4. Loh Pak Rizky, bukannya 1/3 ya? Gimana anak-anak? 1/3 apa 1/4 ya kira-kira ya? Iya, yang benar adalah 1/4 karena yang berwarna hijau hanya 1 bagian, sedangkan yang total semua kotaknya ada 4. Lalu dengan gambar yang ini berapa ya? Loh Pak Rizky, pecahan tuh nggak harus kotak-kotak apa? Enggak ya anak-anak ya. Kalau kamu beli pizza, dipotong-potong, itu juga pecahan ya kan? Kamu punya kertas, kalian gunting-gunting dengan bidang yang sama, juga pecahan. Nah misalkan Pak Rizky punya lingkaran nih, Pak Rizky bagi-bagi seperti itu anak-anak. Kira-kira berapa ya nilai pecahan itu? Iya, pecah 1/6. Kenapa ya bisa 1/6? Iya, yang diarsir berwarna biru berjumlah 1, sedangkan membagi semuanya, berapa anak-anak? 6. Jadi nilainya 1/6. Kalau yang ini, bagaimana anak-anak? Coba cepat. Berapa? 1, 2, 3. Iya, 4/10. Kok bisa anak-anak? Iya, karena yang diwarnai berapa? 4. Sedangkan semuanya berapa? 10. Pak Rizky punya yang terakhir. Iya, berapa ini anak-anak? Iya, 1/8. Kenapa? Karena yang diarsir berapa? 1. Sedangkan semuanya adalah 8. Gimana? Masih ingat ini pelajaran kelas 3 atau kelas 4 ya anak-anak ya?
Iya, pasti anak-anak, Pak, itu mah mudah sekali untuk saya, gitu. Nah, bagaimana dengan yang ini anak-anak? Hebat Surabaya. Pak Rizky punya 2 kertas nih. Ya, yang satu Pak Rizky bagi 4, yang 2 juga saya bagi 4. Kira-kira berapa nilai pecahan untuk yang diarsir berwarna kuning anak-anak? Kalau yang ini berapa? 1. Kok bisa 1? Jumlahnya berapa? 4 yang diarsir. Jumlah semuanya berapa? 4. 4 per 4 berapa? 1. Ya, luar biasa sekali. Sedangkan sebelahnya berapa? 3 per 4. Maka kita menyebutnya adalah 1/3 per 4. Masih ingat nggak ini pecahan apa? Iya, hebat sekali. Ini adalah pecahan campuran. Nah, Pak Rizky punya lagi nih anak-anak. Punya lagi nih gambar. Kalau ini berapa? Berapa ya Pak Rizky? Yang gambar atas pasti berapa? Pasti 1, Pak. Kemudian gambar yang bawah juga 1. Kenapa? Karena diarsir semua sama Pak Rizky. Kalau yang ini berapa? Oh iya, 4 per 6. Berarti gimana dong? 1 per 4, 6. Atau gimana nih punya? Atau 11 4 per 6? Ya, hebat sekali anak-anak, hebat Surabaya. 1 ditambah 1 menjadi berapa? 2. Sedangkan sisanya 4 per 6. Maka kita menyebutnya 4 per 6. Luar biasa sekali. Nah, sekarang Pak Rizky nih mempunyai 2 kertas. Yang satu Pak Rizky bagi seperti ini. Berapa nilainya anak-anak? Setengah. Yang satu Pak Rizky bagi seperti ini. Berapa nilainya? 4 per 8, Pak. Apakah ini sama ya anak-anak ya? Loh, sama Pak itu, Pak. Buktinya yang warna merah sama warna merah sama. Loh, kok bisa? Satunya setengah, satunya 4 per 8. Kok bisa? Ya, masih ingat nggak? 4 per 8 bisa disederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 1 per 2. Sehingga nilai pecahan setengah itu senilai dengan 4 per 8. Nah, kalau yang ini gimana anak-anak? Bapak punya sejumlah lingkaran. Berapa nilai pecahan yang berwarna merah? Iya, yang berwarna merah berapa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, Pak. Semuanya berapa? 12. Maka nilai pecahannya adalah 5 per 12. Gimana? Mudah bukan? Mudah kan? Iya, masih mudah. Nah, anak-anak hebat Surabaya yang sangat-sangat luar biasa. Setelah pariwara berikut ini kita akan lebih mendalami lagi tentang pecahan ya. Masih tetap bersama Pak Rizky ya, guru kece Surabaya di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak hebat Surabaya yang sangat luar biasa. Tetap di program kece Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, gimana tadi kita sudah mulai mengingat kembali ya tentang mengenal pecahan. Nah, sekarang anak-anak coba tatap layar televisi kalian masing-masing. Coba dilihat, Bapak punya satu permasalahan. Coba perhatikan gambar berikut. Jadi ada gambar seperti itu. Anak-anak dilihat ya gambarnya ya. Andi mendapatkan kue 2/3 per 7 bagian. Ya, berapa banyak ya? Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? Coba dilihat. Kalau dilihat dari situ kan belum ya anak-anak ya. Itu masih berapa anak-anak? Masih 1 per 7 ya. Kurang ya. Coba yuk kita cari berapa lagi yang harus diarsir supaya menjadi 2/3 per 7. Misalkan kalau ini sudah 1 ya anak-anak ya. Kemudian Pak Rizky coba yuk kita tutup lagi supaya jadi, karena 2 berarti harus semuanya ditutup. Oke, berapa itu sudah? Oke, sudah dapat 2. Sekarang kurang 3 lagi yang kita arsir. 1, 2, 3. Nah, berapa anak-anak? Berarti yang harus diarsir. Jadi ada 9 kotak yang harus diarsir agar menjadi 2/3 per 7. Awalnya tadi berapa anak-anak? 1 per 7. Gimana? Masih ingat kan? Atau Pak lupa lagi? Oke, nanti Pak Rizky punya banyak soal-soal yang terkait dengan AKM ini ya. Oke, sekarang kita mencoba beralih. Dulu di kelas 4 atau di kelas 3 kalian pernah membandingkan 2 pecahan. Misalkan Bapak punya pecahan 3/4 dengan 5/8. Kira-kira besar yang mana anak-anak ya?
Besar 5 Pak. Kok bisa besar 5? Kan angkanya 5. Nggak bisa gitu dong, ya kan? Karena kalau pecahan kita harus melihat pembilang dan penyebutnya ya. Lalu bagaimana Pak? Ya coba lihat ya. Kita lihat misalkan 3/4. Gambarnya seperti ini ya anak-anak ya. Oke, setuju? Oke. Bagaimana 5/8? Seperti ini. Lupa bandingkannya gimana? Yang satu dibagi 4, yang satu dibagi 8. Ya sudah, kita samakan aja anak-anak yuk. Kita coba bagi 8 semuanya. Coba yang 3/4 kita bagi 8. Jadi berapa yang diarsir? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sekarang menjadi 6/8 Pak. Loh, berarti besar mana? Besar 3/4. Oh, saya paham Pak. Jadi kalau kita ingin membandingkan pecahan, harus apanya yang sama dulu? Penyebutnya. Ya luar biasa sekali. Coba, yo, coba kita lihat di sini. Andi mendapatkan kue 5/6 bagian, ya. Susi mendapatkan 6/7 bagian dari kue yang sama. Kira-kira pernyataan yang benar yang mana? Yuk kita coba lihat. Yang pertama 5/6. Setuju? Gambarnya seperti ini? Ya. Yang kedua 6/7. Lupa gimana baginya? Yang satunya per 6 bagi 6, yang satunya bagi 7. Ya udah kita bagi aja sama anak-anak. Coba yuk kita bagi ya. Yang satu berarti kita bagi 7, yang satu kita bagi 6. Berarti semuanya sekarang berapa kotaknya? 42. Ya hebat sekali. Sekarang coba hitung punyanya Andi berapa itu? 35. Punyanya Susi berapa itu? 36. Kira-kira mana yang lebih banyak? Punya Susi. Nah, dalam AKM nanti kalian harus bisa menentukan pernyataan yang benar dan yang salah. Coba pernyataan pertama, Andi mendapatkan kue lebih banyak. Bener enggak? Salah ya anak-anak ya. Karena Andi 35, cuman Susi tadi berapa? 36. Kalau Susi mendapatkan kue lebih banyak, betul Pak Rizky, hebat. Kalau Andi dan Susi mendapatkan bagian yang sama. Salah Pak, kan satunya 35, satunya 36. Salah ya. Andi mendapatkan kue lebih sedikit. Benar Pak. Nah, anak-anak, nanti kalau mengerjakan soal-soal AKM harus teliti dan jeli ya anak-anak ya. Oke, sepakat? Gimana? Masih semangat di tengah-tengah siang ini? Puasanya udah mau separuh lagi loh, mau buka puasa. Tapi yang puasa beduk habis ini buka ya. Ada nggak yang puasa beduk puasa duhur? Bapak harapkan puasa maghrib semua ya anak-anak hebat Surabaya. Oke. Sekarang berarti kita harus menyimpulkan bagaimana sih cara membandingkan pecahan. Yang pertama misalkan Pak Rizky ya punya 3 pecahan. Kita harus apa dulu anak-anak tadi? Iya, misalkan ini ya, lihat apanya? Penyebutnya. Kita cari dulu KPK-nya ya untuk menyamakan penyebutnya. Misalkan ini 3, 4, dan 6. Coba kita cari KPK-nya. Kita kelipatan. Masih ingat kan KPK? Kita lipatkan terus sampai menemukan kelipatan yang sama. Nah, berarti kelipatan persekutuan terkecil dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Hebat sekali. Setelah itu dimanakan? Iya, kita samakan pembilangnya, samakan penyebut, kemudian pembilangnya kita rubah ya otomatis ya. Misalkan, nah 2/3 jadi 12, 8/12. Kok bisa Nana? Iya Pak, 3 ke 12 dikali 4, berarti yang 2 juga harus dikali 4. Masih ingat ya, ini pelajaran dulu ya. Misalnya terus 3/4 jadi berapa? 9/12, karena dikali 3. Kemudian yang 3/6 jadi berapa? Jadi 6/12 ya. Baru kita urutkan ya. Mana yang paling besar seandainya? 9/12 Pak. Kemudian 8/12 Pak. Kemudian 6/12. Berarti kita kembalikan dulu pecahan yang tadi. Berarti yang paling besar 3/4. Kemudian berapa? 2/3. Dan kemudian berapa? 3/6. Gimana anak-anak? Pak Rizky pusing, Pak Rizky pusing. Gimana caranya? Yuk coba ya, Pak Rizky buat satu soal ya untuk kalian ya. Pak Rizky akan tulis di papan tulis ya anak-anak ya. Oke, yuk coba kita lihat. Pak Rizky akan mencoba menulis di papan tulis. Misalkan Pak Rizky punya 2 pecahan, 3/4. Yang satunya ya 5/6. Bagaimana tadi cara pertamanya?
Caranya kita lihat penyebutnya dulu. Di sini ada penyebut berapa, anak? 4. Di sini ada penyebut 6. Oke, kita samakan ya KPK-nya ya. 4 sama 6, KPK-nya berapa ini? Berarti 8. 12. Berapa ini anak-anak? 12. Oh, ini sudah langsung sama anak-anak. 12. Maka kita pakai penyebut 12. Yuk, 4 ke 12 dikali 3. Maka 3 kali 3 9. 6 ke 12 kali 2. Berarti 5 kali 2 10. Berarti mana yang lebih besar anak-anak? Iya Pak, berarti yang lebih besar 5/6. Gimana anak-anak hebat luar biasa kota Surabaya? Sudah bisa membandingkan pecahan? Setelah ini, setelah pariwara berikut ini, Pak Rizky akan memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan AKM, mengenal pecahan dan membandingkan pecahan. Tetap bersama Pak Rizky di program kece Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak hebat dan luar biasa kota Surabaya. Gimana? Masih tetap semangat? Nah, bagi para anak laki-laki udah harus bersiap-siap sholat Jumat ya. Jangan khawatir, 5 menit lagi bersama Pak Rizky ya. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana sih contoh-contoh eksplorasi soal AKM yang berkaitan dengan mengenal pecahan dan membandingkan pecahan. Coba yuk simak lagi layar televisi kalian. Coba prototi ya layar televisi kalian ya, atau layar HP kalian ya, kalau kalian melihat di siaran tunda. Coba dilihat, Pak Rizky punya soal. Perhatikan gambar stiker di bawah ini ya. Pak Rizky punya stiker-stiker. Kalian harus menentukan ya, pilihan mana yang benar dan pilihan mana yang salah. Ya, pilih pernyataan yang pertama. Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi berapa itu anak-anak? Berbentuk segi 8. Nah, coba loh gimana? Jadi hitung dulu berapa segi 8-nya? 3 Pak. Oke, kita tulis 3. Terus jumlah stiker semuanya berapa? Jumlah stiker semuanya berapa anak-anak? 9. Berarti berapa nilai pecahannya? 3/9. Loh Pak, berarti salah dong. Nah, tadi masih ingat nggak? Masih bisa disederhanakan loh. Dibagi berapa? Dibagi 3. Jadi berapa? 3 dibagi 3 1. 9 dibagi 3 3. Loh Pak, 1/3 sepertiga. Berarti benar apa salah? Iya, hebat sekali. Berarti benar. Pernyataan yang kedua, stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Yang paling sedikit, coba cari anak-anak, persegi berapa? 1. Berarti iya, berarti benar sekali. Gimana? Sebenarnya sama ya soalnya ya dengan soal yang kalian kerjakan sehari-hari ya anak-anak ya. Tapi menuntut ketelitian kalian dalam mengerjakan. Oke, sekarang coba lihat eksplorasi yang kedua. Pak Rizky mendata ya, di pojok baca kelasnya Pak Rizky ada hasilnya seperti ini. Buku cerita berjumlah 12. Buku pelajaran berjumlah 15. Komik berjumlah 13. Tariklah garis antara jenis buku dan pecahan yang mewakilinya dengan benar. Jadi kalian harus menjodohkan ya, menarik garis ya. Masih ingat nggak dulu? Nah, tapi kita harus tahu dulu ya. Sekarang kita cari dulu buku cerita. Ada 12 Pak. Semuanya berapa anak? 12 ditambah 15 27 Pak. Ditambah 13 40 Pak. 12/40. Oh, masih bisa disederhanakan Pak Rizky? Bisa dong. Dibagi berapa anak? Dibagi 4. 12 bagi 4 3 Pak. 40 bagi 4 10. Oke, sekarang kita buku pelajaran. Berapa jumlah buku pelajaran? 15 Pak Rizky. Berapa tadi jumlah semuanya? 40. 15 40. Masih bisa dibagi Pak Rizky. Dibagi berapa anak? Iya, dibagi 5. 15 bagi 5 3. 40 bagi 5 8. Berarti 3/8. Sekarang coba lihat yang komik. Yang komik berapa? 13. Semuanya 40. 13/40. Bisa nggak ya 13? Nggak bisa Pak Rizky. Kenapa yo? Masih ingat nggak 13 itu bilangan prima ya? Yuk sekarang kita tarik garis yuk. Berarti buku cerita 3/10. Oke,
Kemudian buku pelajaran 3/8. Kita tarik. Oke, benar sekali. Komik 13/40. Nah, siapa yang sambil mengerjakan benar? Iya, wah benar semua ya. Hebat, 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 hebat sekali anak-anak kota Surabaya. Nah, anak-anak, nanti Pak Rizky kasih satu contoh soal ya anak-anak ya, yang kalian nanti bisa dikerjakan. Tapi yang ini kita bahas dulu yuk. Anita memiliki pita sepanjang 5/8 meter, sedangkan Adinda memiliki pita yang sama sepanjang setengah meter. Pernyataan yang benar. Benar. Yang pertama, jumlah Anita dan Adinda tidak mungkin lebih dari 1 meter. Yuk kita lihat. Kita jumlah berarti setengah ditambah 5/8. Masih ingat nggak cara menjumlah pecahan? Iya, semakan penyebut ya. Sehingga menghasilkan 9/8. Berarti 1/8. Ya jelas lebih dari 1 meter Pak Rizky. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Dengdot. Sekarang panjang pita Anita lebih besar, lebih panjang dari pita Adinda. Yo, Anita 5/8, Adinda setengah. Kita samakan ya penyebutnya jadi 4/8. Berarti Anita lebih panjang. Benar sekali. Gimana? Mudah ya anak-anak ya? Nah, anak-anak hebat kota Surabaya yang sangat-sangat luar biasa. Sekarang Pak Rizky beri kalian soal ya. Siapkan kamera, siapkan pensil. Pak, gak keburu nulis Pak. Boleh di capture, boleh di screenshot, boleh di foto. Nah, Pak Rizky punya tugasnya seperti ini. Jadi ibu beli telur nih ya di tempat X-tray ya namanya itu ya, tempat telur ya. Ada 2 tumpuk, isinya penuh. Tapi Pak Rizky nggak kasih tahu berapa jumlah telurnya, nggak tahu ya kan. Mau ditaruh di tempat wadahnya ya, di egg plastik ya yang seperti sebelah kanan. Nah tapi nggak diisi penuh anak-anak. Ada ibu punya 3 wadah. Yang pertama 1/10 bagian, wadah kedua 3/15 bagian, ketiga 5/30 bagian. Sisanya dibagi-bagikan sama ibu. Nah, Pak Rizky punya 4 pertanyaan berdasarkan cerita itu. Kalian jawab ya anak-anak ya, hebat kota Surabaya. Oke. Nanti kalian kumpulkan di guru kelas masing-masing. Oke? Bagaimana anak-anak hebat kota Surabaya yang sangat luar biasa? Sudah siap menyambut AKM? Asesmen kompetensi minimum? Kami yakin anak hebat kota Surabaya, apapun jenisnya, apapun tesnya, pasti siap. Oke anak-anak? Nah anak-anak hebat-hebat yang sangat-sangat luar biasa. Demikian saja dari Pak Rizky. Bagi yang kaum laki-laki siap-siap untuk sholat Jumat ya. Bagi yang tidak menjalankan sholat Jumat, selamat beristirahat. Dan jangan lupa tetap melakukan kebaikan dan menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak ya, dan selalu mencuci tangan. Oke, nah anak-anak hebat luar biasa, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak hebat kota Surabaya yang sangat-sangat luar biasa. Nanti kita ketemu lagi ya bersama guru kece kalian Pak Rizky dari SDN Sidatopo 1 48. Tetap di program kece yang sangat luar biasa dari program Belajar dari Rumah bersama Guruku.